Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak APT Baidi Mulyanto S. From MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Perundang-undangan, dan yang saya hormati pula rekan-rekan mahasiswa farmasi reguler semester 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Rahmawati dengan NIM 42120045. Semester 4 Farmasi Reguler. Pada penjelasan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Perundang-undangan. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi perjanjian. Yang pertama, pengertian perjanjian. Salah satu sumber hubungan-hubungan hukum perikatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih. KUHP pasal 1313 KUH secara umum menyebutkan bahwa suatu hubungan antara dua orang yang membuatnya. Dilihat dari bentuknya, perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, adalah hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan perikatan. Teori klasik merupakan satu perbuatan hukum yang berisi dua sisi, yaitu penawaran dan penerimaan. Pengertian perjanjian. 1. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Yang kedua, Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan. Masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Yang ketiga, menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Syarat syah perjanjian. 1. Adanya kesepakatan dua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Yang kedua, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu. Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Yang keempat, adanya sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab bukanlah suatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban. Bentuk perjanjian. 1. Perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah perjanjian lisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak.
Jenis-jenis perjanjian: 1. Timbal balik dan sepihak, percuma dan dengan atas hak yang membebani, bernama dan tidak bernama, kebendaan dan obligator, konsensual dan real, timbal balik dan sepakat, perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan atau betroth, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli. Selanjutnya, contoh dalam kefarmasiannya, perjanjian dalam pengadaan pembekalan farmasi di mana perjanjian dibuat oleh satu pihak saja, yaitu pemberi kerja dengan PBF guna memenuhi pembekalan farmasi dalam rumah sakit tersebut. Percuma dan dengan atas hak yang membebani. Jadi, perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contohnya, perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga. Dan selanjutnya, bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam perundang-undangan. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising, dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya, perjanjian pemondokan atau kos yang merupakan campuran dari perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan seperti mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar. Selanjutnya tentang kebendaan dan obligator. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan hak atau suatu benda kepada orang lain yang membebankan kewajiban atau obligasi pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain, leasing atau transfer. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Sedangkan perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadinya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Berpindahnya hak memiliki atas suatu yang diperjualbelikan
masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak. Objek dari perjanjian obligator adalah dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Karena perjanjian obligator merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu. Kebendaan dan obligator dalam kefarmasian. Contohnya, perjanjian dalam perubahan pemilik apoteker. Yang kedua, perubahan nama apoteker. Dan yang ketiga, surat izin apoteker baru. Selanjutnya, konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya, perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Konsensual dan real dalam kefarmasian, yaitu dalam pengadaan kefarmasian dengan metode konsinyasi, yaitu perjanjian penetapan barang perdagangan dengan pembayaran kemudian. Unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, adanya kaidah hukum. Kedua, subjek hukum. Ketiga, adanya prestasi. Dan keempat, kata sepakat. Dan kelima, akibat hukum. Selanjutnya, yang pertama yaitu adanya kaidah hukum. Kaidah dalam hukum perjanjian dapat terbagi menjadi dua macam, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum perjanjian tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan traktat dan juga jurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum lain. Selanjutnya, subjek hukum. Istilah lain dari subjek hukum adalah respension. Respension diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yakni dalam hal ini yang menjadi subjek hukum dalam hukum kontrak adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang berutang. Selanjutnya, adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur. Jadi, suatu prestasi umumnya terdiri dari beberapa hal sebagai berikut, yaitu memberikan sesuatu, dan yang kedua, membuat sesuatu, dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya ada kata pengantar. Selanjutnya ada kata sepakat.
Pasal 1320 KUH PPR menemukan 4 syarat syahnya perjanjian seperti dimaksud di atas, di mana salah satunya adalah kata sepakat atau konsensus. Jadi, kesepakatan ialah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak. Dan selanjutnya yaitu akibat hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum. Jadi, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban. Selanjutnya ada asas-asas hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua ada asas konsensualisme atau konsensualisme. Asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Dan yang keempat asas tikat baik atau good faith. Yang kelima ada asas kepribadian atau personality. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, yang dimana asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut kehendak, bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Para pihak juga dapat dengan bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban maupun kesusilaan. Asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Jadi suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan siapa saja. Bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Next, yaitu ada asas konsensualisme, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak atau konsensus dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka, menurut Evi Aryani tahun 2013. Pada asas konsensualisme ini diatur pada pasal 1320 butir 1 KUH Perdata, yang berarti bahwa pada asasnya perjanjian ini timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya konsensus atau kesepakatan, yaitu menurut R. Subekti pada tahun 2001. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu dapat secara lisan maupun tulisan berupa akta jika dikehendaki sebagai alat bukti,
Itu menurut Abdul Qadir Muhammad pada tahun 1982. Undang-undang menetapkan pengecualian bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau perjanjian perdamaian atau dengan akta notaris. Next, ada asas kepastian hukum atau pasta sunt servanda. Asas ini adalah suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat undang-undang. Berikut menurut Evi Aryani. Pada asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan tentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati. Bila mana terjadi penyimpangan dan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka akan berakibat pihak dapat mengajukan tuntutan atas dasar ruan prestasi dan adanya ingkar janji. Asas pasta sunt servanda ini juga menyimpulkan adanya kebebasan kontrak seperti terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dengan demikian, semua orang dapat membuat perjanjian. Apapun nama perjanjian itu, para pihak dapat dengan bebas membuat perjanjian. Next. Ada asas itikat baik atau good faith, yaitu menguasai asas itikat baik dalam perjanjian ditegaskan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan itikat baik. Menurut J. Satrio memberikan nafsiran itikat baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan. Karena itikat baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan kalaupun akhirnya seorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikat baik, orang masih sulit untuk merumuskannya. Berikut menurut J. Satrio pada tahun 1992. Asas itikat baik mempunyai dua pengertian, yaitu itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Asas itikat baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikat baik dalam arti objektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan. Itu menurut Mulyadi Nur tahun 2017. Next. Yang selanjutnya ada asas kepribadian atau personality. Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata. Yang dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya
Suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dapat kapasitasnya sebagai individu. Subjek hukum pribadi hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Itu menurut Kartika Muljadi dan Gunawan Wijaya tahun 2003. Secara spesifik, ketentuan pasal 1315 KUH Perdata menunjukkan pada kewenangan bertindak sebagai individu pribadi sebagai objek hukum pribadi yang mandiri yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Jadi dalam hal ini diatur pada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Next, ada syarat-syarat sah perjanjian. Yang pertama yaitu sepakat, kedua cakap, dan ketiga suatu hal tertentu, dan yang terakhir sebab yang halal. Yang pertama ada sepakat. Suatu syarat yang logis karena dalam perjanjian setidak-tidaknya ada dua orang yang saling berhadap-hadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Itu menurut J. Satrio tahun 1999. Artinya, suatu perjanjian itu lahir karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dan pihak lainnya. Apa yang diinginkan pihak satu kemudian yang dua juga harus sama yang diinginkan pihak yang satu, atau mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sehingga kata sepakat merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam perjanjian. Kemudian ada cakap. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan pembautan hukum. Berikut merupakan teori dari Salim H.S. tahun 2003. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Menurut ketentuan KUH Perdata adalah telah berumur 21 dan atau sudah menikah. Berikut menurut Ratna Artawindari tahun 2014. Selanjutnya, suatu hal tertentu bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi atau pokok perjanjian. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Berikut menurut J. Satrio tahun 1999. Prestasi itu hanya tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk mendapatkan hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya, sebab yang halal. Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa atau sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum atau void or null.
kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Adanya kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan hal sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yakni perjanjian tersebut. 1. Tidak bertentangan dengan undang-undang. Kedua, tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan kesusilaan. Next. Sudah selesai. Penjelasan kali ini saya cukupkan. Sekian dari saya. Penjelasan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan mohon maaf bila ada kata atau dalam pengucapan atau penyampaian yang salah atau kurang jelas. Mohon dimaklumi karena saya di sini juga masih belajar. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang Anda sekalian luangkan untuk menonton video penjelasan dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.